Shalom jemaat Tuhan. Dengarlah ayat pengantar ibadah kita hari ini diambil dari kitab Mazmur nomor 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur karena hari ini kita datang untuk beribadah dan Tuhan menuntun setiap langkah kita. Mari kita mengucap syukur dan mengungkapkan itu dalam pujian kita. Kita akan menyanyikan KPPK nomor 45, Ku bernyanyi puji Yesus. KPPK nomor 45, Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Bait yang ketiga. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan terlebih dahulu dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan mengampuni dan melayakkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami di hadapan Tuhan. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat, apa yang kami bicarakan. Tuhan tahu hal-hal yang tersembunyi dan hal-hal yang sudah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami menurut kasih setiamu yang besar itu. Mohon Tuhan menguduskan dan melayakkan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk jemaat yang wanita. Doakan untuk orang-orang yang terdampak pandemi, baik mereka yang terpapar oleh virus corona, maupun mereka yang terdampak tidak langsung, yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan, atau mungkin usaha bisnisnya mengalami kemerosotan. Doakan agar Tuhan menolong mereka melalui masa-masa sulit ini. Untuk jemaat yang pria, doakan untuk upaya pemerintah mensukseskan program vaksinasi virus corona
yang dimulai dari tenaga kesehatan terlebih dahulu. Doakan agar upaya ini diberkati Tuhan, menjadi salah satu kunci penanggulangan pandemi ini. Mari bersama-sama kita berdoa, kita buka suara. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk pandemi ini yang masih harus kami jalani. Kami mengingat untuk saudara-saudara kami, teman-teman yang kami kenal, mereka-mereka yang terpapar oleh virus corona. Mereka mengalami ketakutan, mereka mungkin juga mengalami kelemahan tubuhnya. Tuhan, tolong mereka. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan menguatkan mereka. Demikian pula kami berdoa untuk mereka yang terdampak tidak langsung. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan mereka. Mungkin mereka mengalami kesulitan dalam usaha bisnis mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka melalui masa-masa yang sulit ini. Tuhan jamah mereka, temani mereka. Biarlah Tuhan menjadi Immanuel, Allah yang menyertai mereka di saat-saat sulit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami ketika mereka mengupayakan program vaksinasi, secara khusus untuk vaksinasi kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Kami berdoa biarlah upaya ini mendatangkan hasil yang baik, mensukseskan program vaksinasi ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya pandemi ini dapat ditanggulangi melalui program-program yang diupayakan oleh pemerintah dan bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama seluruh orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita tahu bahwa kita telah ditebus. Saudara dan saya sudah menerima anugerah Tuhan. Itu adalah ucapan syukur terbesar kita. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Tetapi dalam menjalani hidup ini, Tuhan menuntut kita untuk selaras dengan firman-Nya. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Seringkali kita harus bergumul untuk itu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Roh Kudus ada di dalam hidup kita untuk memimpin kita menjalani kehidupan iman kita. Mari bersama-sama kita akan menyanyi KPPK nomor 227. Iman umatnya yang hidup. KPPK nomor 227. Iman umatnya yang hidup. Iman umatmu yang hidup, walau pedang mengancamnya. Bila ku ingat mereka, hati senang dan giranglah. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Iman umatmu yang teguh, mengalahkan godaan dunia dan kebenaran firman-Mu, membebaskan umat semua. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Bait ketiga. Iman umatmu yang tulus,
mengasihi musuh setru, perbuatan dan tuturnya menyatakan kasih Tuhan. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Kita akan membaca bacaan bertanggapan. Hari ini bacaan bertanggapan diambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat yang ke-8, dimohon jemaat membacakan ayat ke-9, silih berganti, sampai dengan ayat 12. Ibrani pasal 11, ayat 8 sampai 12. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Bacaan pertanggapan kita tentang Abraham, dan kita akan bersama-sama mendengarkan kisah Abraham dengan tema adalah keluar dari zona nyaman. Kita akan menyanyikan KPPK nomor 52, Ku berserah pada Yesus. KPPK nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Bait kedua, ku berserah pada Yesus, ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepada. Aku berserah Tuhan, aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Bait yang ketiga, ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi. Saya persilahkan penginjil Heni Kalangi.
berserah, aku berserah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup dan mati kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkaulah pemegang kehidupan kami. Engkaulah yang mengendalikan kehidupan ini. Sebab itu sekali lagi kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus saat ini ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh juga mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu berbicara secara khusus kepada kami, sehingga Tuhan, hati kami boleh Engkau jadikan terbuka, telinga kami Engkau jadikan terbuka untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sedia untuk menerimanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari saya mau mengundang kita sekalian saat ini bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang 12. Kejadian pasal yang ke-12, saya mau mengajak Bapak Ibu membaca satu bagian firman Tuhan. Memang ada beberapa bagian firman Tuhan, tetapi kita membaca satu bagian ini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4a. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sekian pembacaan firman Tuhan kita, biarlah kita bukan hanya menjadi orang yang mendengar firman Tuhan lalu melupakannya, tetapi menjadi orang yang mendengar firman Tuhan itu mengertinya dan menyimpannya lalu melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang kekasih dengan dalam Tuhan, pernah dengar yang namanya ikan salmon? Ya, saya pernah makan dan pernah coba masak, ya. Daging ikan salmon itu enak, ya, lembut dan enak. Tapi sayang harganya memang agak mahal, ya, cukup mahal. Tapi memang sesuatu yang enak itu kayaknya memang mahal, ya, gitu. Nah, kata orang-orang, saya biasanya beli yang sudah es, gitu ya. Katanya orang-orang, daging salmon ini tambah enak lagi itu kalau dimakan, pas mau makan itu baru dimatiin ikan salmonnya itu, jadi masih segar lalu dimasak, atau bahkan ada yang makan cuma dikasih jeruk atau apa dimakan mentah, namanya sashimi kalau enggak salah ya kalau orang Jepang itu. Tapi memang umumnya ikan kalau dalam keadaan segar itu jauh lebih enak. Demikian juga dengan ikan salmon, dan itu harganya pasti akan jauh lebih tinggi lagi. Nah, karena rasanya yang enak kalau dimakan itu dalam keadaan segar, ya, maka ketika para nelayan itu menangkap ikan salmon, mereka menaruh ikan-ikan salmon itu di dalam sebuah kolam
supaya tetap diberikan kepada restoran atau orang-orang yang membelinya dalam keadaan yang hidup. Tapi ketika mereka menaruhnya di dalam kolam, ternyata waktu ikan salmon itu dibawa kepada pembeli, ternyata mereka menemukan banyak dari ikan salmon itu yang mati. Nah, kemudian mereka mencari tahu kenapa. Sampai kemudian mereka membuat satu eksperimen di kolam atau di tempat di mana ikan-ikan salmon hidup itu ditempatkan, lalu mereka menaruh seekor ikan hiu kecil. Ikan hiu kecil. Dan anehnya, setelah di dalam kolam salmon itu ditaruh ikan hiu kecil, ternyata didapati ikan salmon yang hidup itu jauh lebih banyak. Ketika tidak ada ikan hiu kecil, banyak salmon yang mati. Tapi ketika dikasih ikan hiu kecil, justru ikan-ikan salmon itu banyak yang bertahan hidup. Nah, akhirnya mereka mengambil kesimpulan, ternyata diam, nyaman justru membuat banyak ikan salmon itu mati. Terus bergerak karena ada ancaman itu justru membuat mereka tetap hidup. Bapak Ibu, saya mau melihat ini juga sama sebenarnya kondisinya dengan kondisi kita orang Kristen, kerohanian kita, kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam zona aman, diam, ternyata iman kerohanian kita tanpa sadar bisa menuju kematian. Tetapi ketika ada sesuatu ancaman yang membuat kita harus terus bergerak, maka justru di sana iman kita itu menjadi hidup. Ada kegairahan, ada gerakan, ya. Kenapa bisa mati? Kenapa kita diam? Karena ada zona nyaman. Zona nyaman adalah suatu kondisi atau satu situasi di mana di sana kita adem, tidak ada takut, tidak ada ancaman, tidak ada kegelisahan, semua berjalan seperti yang kita rencanakan, rutinitas, ya seperti itu berjalan ya terus menerus. Tidak ada lagi tantangan, tidak ada resiko kegagalan ya atau resiko kerugian, resiko ya semua, dan kita merasa comfort, kita merasa aman, kita merasa nyaman di dalamnya. Karena kita merasa aman, kita ya cukup saja sampai di sini. Tetapi justru disitulah bahayanya zona nyaman ini. Kenapa? Karena ketika kita berada di dalam zona nyaman ini, lalu kita berdiam, kita mudah merasa puas diri dan akhirnya melupakan Tuhan. Saya katakan, ketika seseorang sudah berada di zona nyaman dan berada lama di dalam zona nyaman itu, maka zona nyaman itu membuat seseorang itu tanpa terasa menjadi lengah. Dia bisa lupa betapa beratnya kehidupan kita. Mereka merasa tidak ada tantangan sehingga akhirnya tidak butuh Tuhan. Kan aman-aman, cukup aku saja, tidak perlu Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan, kita merasa kita tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Kita tidak perlu lagi menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Semua aman-aman saja, semua berjalan baik-baik saja, lancar-lancar saja. Tuhan ada dan Tuhan tidak ada, sama saja. Itu bahayanya. Ini kalau kita lihat terjadi di dalam Alkitab. Alkitab itu menceritakan kebanyakan raja-raja di dalam Alkitab itu. Ketika mereka di dalam satu kondisi susah, misalnya Raja Hizkia, ketika dia sakit dan divonis mau mati, dia berseru kepada Tuhan.
Dia bergumul dengan Tuhan. Lalu Tuhan memberi perpanjangan waktu 15 tahun kepadanya. Dan bukan cuma memberi perpanjangan tahun usia kepadanya, tapi menambahkan kemakmuran kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia sembuh, dia bertambah jaya, bertambah makmur, mulai berpuas diri. Merasa aku oke. Lalu mulai muncul kesombongan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan tidak lagi melihat bahwa apa yang dia punyai hari itu adalah karena Tuhan. Lalu ketika ada utusan dari Babel datang, lalu dia mulai mengundang utusan itu ke dalam bait Allah dan mempamerkan semua apa yang dia punya, emasnya, semua harta kekayaannya, senjatanya, dan dia berkata dalam hati, nih semua hasil karyaku. Kenapa? Sudah berada di zona nyaman dan merasa karena aku, bukan lagi karena Tuhan. Melupakan Tuhan. Ingat, Daud seorang yang mengasihi Tuhan, tetapi ketika Tuhan banyak memberikan kemenangan kepadanya, Daud mulai berpuas diri. Puas diri dan mulai berkata, dia melihat sama seperti kita ingat cerita Raja Nebukadnezar, ini semua lihat dari ujung timur, ujung barat, karena aku. Lalu dia mulai berkata kepada panglimanya, pergi catat jumlah tentara yang ada, catat usia yang ada di usia tentara. Aku mau tahu berapa sih bala tentaraku, apa yang punyaku. Kenapa? Sudah berada di posisi nyaman. Hati-hati. Zona aman bisa berbahaya. Kenapa? Karena membuat kita tidak lagi peka dengan kehendak Tuhan. Bisa membuat kita tidak lagi peka terhadap kehendak Tuhan. Kenapa? Nyaman di posisi kita. Saya ingat ketika Yesus naik ke atas gunung, dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Lalu ketika mereka sampai di atas puncak gunung, Yesus berdoa, ya. Dan kita ingat saat itu kalau tidak salah Alkitab mencatat mereka tertidur, para murid itu, dan muncul bersama-sama dengan Yesus itu Elia dan Musa di atas. Ketika murid-murid melihat, wow, satu pemandangan yang luar biasa. Mereka melihat Yesus dalam segala kemuliaannya dengan pakaian yang berkilauan. Di sebelahnya ada Elia, di sebelahnya ada Musa, dan mereka itu kondisi bagi mereka ini kondisi surga. Wow. Lalu apa yang mereka katakan? Tuhan, kami sangat bahagia ada di sini dengan situasi yang seperti ini. Kami buat tenda ya, 3, satu buat Dikau, satu buat Musa, satu buat Elia. Kenapa? Supaya mereka bisa tetap tinggal di atas gunung. Mereka tidak ingat bahwa mereka punya tugas di bawah gunung. Mereka pengen tetap tinggal di tempat itu. Padahal bukan itu kehendak Allah. Mereka dipanggil bukan untuk diam di atas gunung itu, menikmati kenyamanan. Mereka justru dipanggil turun. Ingat panggilan mereka. Pergilah, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Mereka lupa kepada panggilan dan tugas mereka. Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi orang Israel. Tapi setelah Musa 40 tahun di padang gurun menjadi gembala, dia lupa kenapa pertama kali sampai dia lari, karena mau membela umat Tuhan. 40 tahun dia sudah nyaman dengan posisinya. Dia sudah nyaman dengan keberadaan, sudah punya anak, istri, sudah punya kekayaan, pekerjaan yang mapan. Dan ketika Tuhan memanggil dia, Musa, aku mengutus engkau kepada, ndak Tuhan, segala macam alasan dikemukakan. Kenapa? Sudah berada pada posisi aman. Lupa
bahwa ada yang membutuhkan, ada panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang harus diselesaikan. Menjadi tidak peka dengan kehendak Tuhan, bahkan menjadi tidak peka dengan kebutuhan orang lain. Kenapa? Semuanya berpusat kepada diri sendiri, kenyamanan diri sendiri. Kalau harus keluar dari zona nyaman itu, aku harus berhadapan dengan Firaun. Bagaimana kalau Firaun membunuhku? Bagaimana? Semua ke aku. Jadi menjadi tidak peka lagi dengan kebutuhan orang lain. Semua menjadi aku. Seorang yang berada di zona nyaman cenderung menjadi orang yang egois. Berada di zona nyaman yang terlalu lama juga dapat membuat kita lengah sehingga tidak waspada dengan dosa. Ingat Daud, kapan Daud jatuh dalam dosa? Ketika musim berperang, 2 Samuel pasal 11 mencatat, Daud merasa sudah cukup pencapaianku, cukup panglimaku dan tentaraku yang pergi berperang, aku saja menikmati. Lalu dia menikmati, dia naik di atas suatu rumah, di atas istananya, dan dia melihat sekelilingnya kepada milik kerajaannya. Dan dia melihat ada seorang perempuan sedang mandi. Di tengah kenyamanannya, Daud lengah dan dia tidak melihat ada dosa yang mengancamnya. Dan jatuhlah Daud di dalam berbagai dosa, dari mulai dosa perzinahan sampai dosa pembunuhan berencana. Kapan Salomo jatuh di dalam dosa? Ketika Allah mengaruniakan segala sesuatu kepadanya dan Salomo mulai memperluas kerajaannya, mulai memberikan pengaruhnya, bahkan kalau kita bilang sampai ke luar negeri. Dia lalu punya banyak istri karena alasan politik, tetapi justru karena banyak istrinya itulah membuat dia jatuh masuk di dalam dosa penyembahan berhala. Karena istri-istri asingnya memperkenalkan kepadanya Allah-Allah mereka. Dan di sanalah kejatuhan Salomo. Kenapa? Karena berada di posisi nyaman. Zona nyaman. Hati. Ya. Sebab itu mari kita jangan terjebak dalam zona nyaman. Saya tidak tahu di mana posisi Anda dan saya saat ini. Apakah kita juga adalah orang-orang Kristen zona nyaman? Apakah jangan-jangan Anda dan saya pun saat ini adalah orang-orang Kristen zona nyaman? Kalau boleh saya katakan OKZ, orang Kristen OKZ, orang Kristen zona nyaman, OKZN. Jangan-jangan kita juga tanpa sadar ada di zona nyaman itu dan kita tidak sadar kalau sekarang kita sedang mati rohani, stagnan. Karena ciri-ciri orang yang mengalami, yang ada di zona nyaman, orang Kristen zona nyaman itu salah satu adalah iman kerohaniannya stagnan. Cukup puas diri dengan apa yang dicapai sekarang, pelayanan saya sudah cukup sekarang, tidak ada rasa pengen maju, naik ke level yang lebih lanjut. Cukup pengetahuan firman Tuhan saya, sudah tidak perlu lagi belajar firman Tuhan, mencari tahu lebih dalam, seminar-seminar sama saja, tidak usah diikuti. Pelayanan yang kita cukup segini aja. Kita cepat berpuas diri dengan apa yang kita punya saat ini. Lalu kita berkata ketika ada orang menawarkan pembaharuan, lalu kita bilang sudahlah, ngapain terlalu banyak resiko, segini aja sudah bagus kok. Padahal mungkin Allah ingin membuka bagi kita lebar-lebar banyak pelayanan yang lebih lagi. Tapi karena kita sudah terlanjur nyaman, kita berkata sudahlah, ada virus corona, dah usah. Virus corona saya berpikir ada dua sisi, seperti dua sisi mata uang.
Kenapa Tuhan bagi orang-orang Kristen zona nyaman? Adanya virus corona ini menjadi perisai untuk mengatakan banyak excuse, bahaya di luar. Cukup dengan ini aja. Kita ibadah saja sudah bagus. Nggak usah lebih-lebih lagi. Bagi orang-orang Kristen zona nyaman mungkin akan berkata kepada itu. Tapi mungkin bagi orang-orang yang lain, bagi saya justru seringkali saya melihat pandemi corona ini menjadi salah satu cara Tuhan untuk membuat orang Kristen keluar dari zona nyaman selama ini. Kita yang sudah terbiasa dengan pola ibadah, setiap minggu ibadah pelayanan, sampai kadang-kadang kita tidak menghargai apa namanya ibadah komunal bersama di gereja. Kita datang ke gereja hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai kewajiban. Tapi coba lihat, ketika sekarang kita harus ibadah di rumah, betapa kita merindukan. Dulu kita beribadah dengan saudara seiman kiri kanan, ketika dikatakan mari bersalaman bersenyum, kayaknya malas banget ya. Ketika rasanya berat sekali mau salaman. Sekarang salaman itu berharga banget. Ngobrol itu mahal banget. Kita belajar menghargai. Mungkin ini cara Tuhan. Jujur, saya mungkin termasuk orang Kristen yang ya agak-agak zona aman itu. Ketika pertama kali pandemi dikasih tahu sama Pak Suci gini, ayo bikin ibadah video online. Saya bilang ntar dulu lah, nanti siapa tahu virus ini cepat berlalu. Kata Pak Suci, enggak, nanti kalau berlalu balik lagi buat. Saya berpikir, aduh sudahlah, kok repot sih. Tapi kemudian ketika virus itu terus berlangsung, saya mulai berpikir, jangan-jangan ini memang salah satu panggilan Tuhan untuk kita keluar dari zona nyaman kita, untuk memulai belajar sesuatu yang baru. Yang selama ini kita tidak pernah pikirkan, yang selama ini kita tidak pernah lakukan, tetapi Tuhan mau kita lakukan. Karena apa? Ingin menjangkau orang lebih banyak. Ketika kemudian dikatakan, ayo mulai Zoom sekolah minggu. Saya berpikir, aduh repotnya. Baru video online aja sudah repot. Pakai Zoom online lagi. Setiap bulan lagi mikir lagi. Harus belajar sesuatu. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika saya coba melangkah, saya menemukan ada banyak hal yang bisa saya pelajari. Ada banyak hal yang dulu tidak pernah saya lakukan. Mau tidak mau saya lakukan, dan saya belajar ternyata tidak susah, tidak sesulit yang saya bayangkan. Kita hanya perlu melakukannya. Kita hanya perlu melangkah untuk melakukannya. Dan ternyata Zoom sekolah minggu bahkan bisa menjangkau anak-anak dari luar pulau. Ada di mana kita sekarang? Comfort zone, zona nyaman memang mungkin satu tempat yang indah. Tapi tidak ada pertumbuhan di sana. Kalau Anda dan saya mau bertumbuh di dalam Tuhan, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Bagaimana cara kita keluar dari zona nyaman? Pertama, berani ambil langkah iman. Berani ambil langkah iman. Kalau ada satu beban yang Tuhan taruh di hatimu, ada satu pemikiran yang Tuhan, aku pengen melakukan ini di masa pandemi ini, jangan banyak pikirkan dengan matang, berani Memang mungkin kita takut ini takut itu, bukan berarti saya mau ngajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk melanggar protokol kesehatan. Tapi ada banyak cara yang kita boleh lakukan. Apa yang Tuhan tanam di hati kita, di pikiran kita, yang boleh saya katakan itu visi, tanpa kita harus melanggar protokol kesehatan. Bapak Ibu Abraham, kalau boleh saya katakan, sudah dalam posisi mapan, aman. Kalau kita melihat pasal 12, dia membawa semua harta bendanya. Para penafsir berkata, kemungkinan Abraham itu mengalami 2 kali panggilan Allah. Yang pertama waktu dia ada di Ur Kasdim, negeri ayahnya. Lalu dia pergi ke Haran, Allah memanggil dia untuk pergi ke Kanaan. Dia membawa ayahnya Terah, ponakannya Lot.
tapi dia berhenti di Haran. Ya, dia berhenti di Haran dan menetap. Alkitab berkata dia menetap di sana. Ada banyak penafsir yang dengan macam-macam katanya Abraham berhenti karena stagnan mungkin, tapi kemungkinan besar karena dia membawa ayahnya yang sudah tua dengan faktor pertimbangan ayahnya, maka dia menetap di Haran. Tapi sama seperti ketika dia di Ur Kasdim, di Haran pun dia sudah menetap dan dia sudah mapan. Di sana dia sudah berkeluarga, sudah ada tempat yang tinggal yang tetap, dia sudah punya segala sesuatu. Dan Allah memanggil dia lagi. Kenapa? Karena Allah punya rencana besar untuk Abraham. Abraham, engkau akan menjadi bapak, engkau menjadi berkat untuk banyak bangsa. Engkau akan menjadi bapak orang beriman. Tapi kalau engkau menetap di Haran, rencana besar Allah itu tidak akan berjalan. Bagi Abraham, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk ngangkut semua kaum keluarganya menuju ke satu tempat yang tidak tahu di mana. Karena Tuhan tidak pernah memberitahu tujuannya. Hanya pergilah dari sana keluargamu, aku yang akan menuntunmu. Dan negeri yang akan dia diami dia tidak tahu apakah lebih baik dari Haran atau mungkin lebih jelek. Apakah negeri itu kosong atau sudah ada yang punya? Berapa lama perjalanannya? Tidak tahu. Tapi yang satu yang Abraham lakukan adalah dia keluar dari zona amannya, dia masuk di dalam langkah iman. Dia keluar dari zona aman menuju zona iman. Dia mengambil langkah pergi. Dan luar biasanya Bapak Ibu, bagi saya, ketika Abraham mentaati perintah Tuhan ini, dia sudah umur 75 tahun. Abraham mati umur 175. Berarti sudah setengah perjalanan hidupnya itu ada di situ. Tapi di usia yang 75 bukan lagi muda, Allah memanggil dia dan Abraham taat. Banyak orang berpikir ya, kalau sudah tua gak usah ya, kasih aja orang-orang muda. Kata siapa? Musa dipanggil umur 80, 40 tahun dia dipanggil dari Mesir, 40 tahun kemudian dia di Padang, 40 tahun dia diminta memimpin orang Israel. Berarti usia Musa 80. Kaleb bertarung merebut Hebron itu 85 tahun, 80 apa 85 tahun. Tidak ada alasan usia kalau Tuhan mau panggil kita untuk melayani, untuk keluar dari zona nyaman kita. Abraham usia 75 tahun. Nehemia juga sudah berada pada posisi nyaman. Dia sudah jadi juru minuman raja, punya posisi, punya kedudukan, orang kepercayaan raja. Tapi ketika Tuhan memberikan dia hati, lihat saudara-saudaramu di Yerusalem, mereka terbengkalai, mereka menderita. Ada satu visi atas satu beban yang Tuhan berikan. Nehemia mengambil langkah iman. Setelah dia gumulkan, dia doakan, dia maju, dia tinggalkan pekerjaannya. Dia selesaikan tugas yang Tuhan berikan. Berani mengambil langkah iman. Kedua, berani berkorban. Ketika mengikuti visi yang Tuhan berikan, beban yang Tuhan berikan bukan hal yang mudah memang. Ketika Abraham mengikuti bukan jalannya lancar. Kita lihat dia menghadapi kelaparan di Mesir. Dia mengalami bahkan anaknya diuji untuk mempersembahkan anaknya. Ada banyak tantangan-tantangan yang dia mengalami perselisihan dengan Lot. Ada banyak tantangan. Abraham ketika dia mengikuti panggilan Tuhan bukan berarti mulus, ya lancarnya. Tapi Abraham berani mempertaruhkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nehemia ketika dia melangkah, tantangan pertama adalah persetujuan raja. Belum perjalanan jauh, belum mengumpulkan bahan-bahan, belum kita tahu tantangan dari orang-orang sekitarnya kalau kita membaca Nehemia. Tapi mereka tetap apa? Mengorbankan kenyamanan diri. Banyak dari kita jujur kalau dikatakan begini, kita sering nyanyikan
Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah, beri terbaikmu. Dan kita berkata, Tuhan, aku memberikan yang terbaik untukmu. Lalu kita melayani Tuhan. Tapi ketika datang sesuatu yang menggelitik zona nyaman kita langsung berkata, sudah susah-susah melayani diperlakukan seperti itu, maaf. Sampai di sini saja. Kita melayani tapi kita tidak pernah berani keluar dari zona nyaman kita. Kita tidak berani mengorbankan kenyamanan kita. Kita mau melayani selama kita nyaman. Tapi kalau kita tidak nyaman, maaf. Abraham, Nehemia mengorbankan diri mereka, zona nyaman mereka untuk mengikuti perintah Tuhan, untuk mengikuti panggilan Tuhan, untuk memenuhi beban dan visi yang Tuhan taruh. Dan yang penting bagi mereka adalah ketika mereka menjalankan semuanya itu, mereka hanya mengandalkan Tuhan dan Tuhan saja. Itu yang menjadi sumber kekuatan mereka. Kita mungkin berkata, itu kan Abraham, itu kan Nehemia. Saya bukan mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saat Tuhan memanggil Anda dan saya untuk melayani, untuk percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan saja, lalu menjadi orang Kristen yang nyaman, menikmati semua berkat-berkat surgawi hanya untuk diri sendiri. Kalau kita mau melihat Alkitab, dia berkata kan, bukankah kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Jadi bagi Bapak, Ibu dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Anda masing-masing, kepada setiap kita unik dan berbeda, Tuhan menyiapkan satu hal, dua hal untuk Anda dan saya kerjakan. Kita bukan dipanggil hanya orang yang menikmati zona nyaman kita sebagai orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan, orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, lalu kita diam saja. Banyak panggilan di Alkitab, panggilan pemberitaan Injil, panggilan pekerjaan baik, panggilan pelayanan, panggilan ini dan itu. Temukan. Karena ada sesuatu yang Allah mau kerjakan, sama seperti dia mau bekerja lewat Abraham. Sama seperti dia mau bekerja lewat Nehemia. Bapak Ibu bayangkan kalau orang Israel tidak mau keluar dari Mesir, maka mereka tidak pernah akan menikmati kemerdekaan dan menikmati madu dan susu Kanaan. Kalau Abraham tidak mau keluar dari zona nyamannya, dia tidak pernah akan menjadi bapak orang beriman. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Tuhan kita Yesus Kristus bukan cuma berkata gini, keluar dari zona nyamanmu, aku mau manggil engkau. Tapi Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita memberi contoh. Tempat mana yang paling aman dan nyaman selain surga, Bapak Ibu? Surga adalah tempat yang paling nyaman. Tapi Yesus demi untuk Anda dan saya, dia tinggalkan kenyamanan surga dan datang ke dalam dunia. Dia menjadi contoh. Bahkan Alkitab berkata ketika dia datang kepada milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia, bahkan mereka menolaknya dia. Ketika Yesus meninggalkan zona nyamannya, bahkan dia mengalami diludahi, dicambuk, ditampar, disalib dan berbagai dihina. Demi untuk siapa? Anda dan saya. Yesus rela meninggalkan surga, zona nyaman, zona yang paling aman, datang ke dalam dunia, rela berkorban. Untuk apa? Anda dan saya. Bagaimana dengan kita? Maukah Anda dan saya keluar dari zona aman kita? Mengikuti jejak Tuhan, mengikuti jejak-jejak tokoh-tokoh Alkitab. Supaya apa? Allah boleh memakai Anda dan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena untuk itulah Anda dan saya dipanggil. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu
Siapa dari kami yang tidak ingin nyaman? Tetapi kami tahu juga seringkali Engkau memanggil kami keluar dari zona nyaman kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak panggilan pelayanan yang Engkau taruh di dalam hati kami, di dalam diri kami, supaya kami boleh melayani. Tuhan ingin kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam rohani kami, di dalam pengenalan kami akan Engkau, di dalam karakter kami. Tapi untuk mencapai semua itu Tuhan, kami tahu kami harus keluar dari zona aman kami. Kami harus siap untuk berubah. Kami harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami harus sedia berkorban. Tuhan, tolonglah kami, karena kami tahu betapa egoisnya kami. Seringkali kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Padahal kami tahu ketika Tuhan menyelamatkan kami, ini bukan tentang kami, tetapi tentang pekerjaan Tuhan, tentang karya Tuhan yang mau Tuhan kerjakan lewat kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk berani keluar dari zona nyaman kami, berani melangkah dengan iman, bersandar kepada kuat kuasa-Mu, untuk mau Engkau pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Terima kasih untuk penginjil Heni Kalangi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan menjadi saluran berkat buat setiap kita. Kita akan memberikan persembahan dan dengarlah nats persembahan. Hari ini diambil dari Mazmur nomor 54 ayat ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mendapatkan teguran, dan kita tahu saudara dan saya mendapat teguran kasih dari Tuhan, supaya kita hidup dan bertumbuh sebagai saudara seiman. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyanyi sambil memberikan persembahan. Jemaat dapat mentransfer maupun lewat QR code di samping layar. Dan kita akan menyanyi dari KPPK nomor 296. Ada pengertian bersama. KPPK nomor 296. Ada pengertian bersama. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan, Ia tuntun jalan hidupku. Ku bersyukurlah. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Minta kesediaan saudara Tony berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau boleh memelihara kami sampai pada hari ini. Dengan rendah hati kami datang di hadirat-Mu, membawa persembahan kami. Dengan hati yang tulus kami membawa persembahan kami di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan yang terbaik bagi-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh berkenan untuk persembahan ini. Berkati setiap majelis yang boleh mengelola.
Biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat dan bijaksana. Sekali lagi kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan doksologi, doa penutup dan berkat oleh penginjil Henny Galangi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi marilah kita tidak menjadi orang-orang Kristen zona aman, tapi menjadi orang-orang Kristen yang berani dari zona aman kita untuk siap menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, simak sebentar protokol kesehatan ibadah onsite GKKA Indonesia Jemaat Tenggilis Mejoyo. Persiapan dibagi menjadi 2. Pertama, persiapan awal sebelum datang beribadah. Sebelum datang beribadah,
Pastikan gereja yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. Jika sudah, lakukan pendaftaran ibadah melalui website app.gkkaitms.org atau aplikasi android.gkkaitms.org. Pendaftaran ibadah akan dibuka 1 minggu sebelumnya. Sambil menunggu hari Minggu, cek secara berkala status lokasi sekitar tempat tinggal jemaat di laman lawancovid19.surabaya.go.id. Jika lokasi sekitar tempat tinggal jemaat masuk dalam zona merah atau resiko tingkat tinggi, jemaat diharapkan untuk tidak datang ke gereja dan beribadah di rumah sementara waktu. Selain itu, jemaat yang baru kembali dari wilayah atau negara dalam kategori zona merah atau resiko tingkat tinggi juga diharapkan untuk tidak datang ke gereja dan beribadah di rumah untuk sementara waktu. Kedua, persiapan awal dan saat beribadah. Sebelum datang beribadah, pastikan jemaat dalam kondisi sehat. Perlu diketahui, ibadah onsite hanya diperuntukkan bagi jemaat yang berusia 11 sampai 59 tahun. Dan juga jemaat yang sedang hamil, memiliki komorbid atau penyakit penyerta atau kondisi rentan, atau memiliki gejala infeksi saluran pernafasan akut, dihimbau untuk tidak datang ke gereja dan beribadah di rumah untuk sementara waktu. Saat datang beribadah, jemaat membawa peralatan ibadah pribadi seperti Alkitab dan buku nyanyian. Ingat, selalu ikuti pesan ibu. Selalu menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat perjalanan dan selama berada di gereja. Saat tiba di gereja, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, serta menghindari kerumunan atau bergerombol, keramaian, dan berdesakan. Perhatian, jika jemaat mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas, tetap berada di rumah dan lakukan ibadah di rumah masing-masing melalui kanal YouTube GKKI Tenggilis Mejoyo. Sekarang, yuk kita perhatikan protokol kesehatan saat jemaat berada di area gereja. Jemaat diharapkan datang lebih awal untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Selama berada di area gereja, ikuti semua petunjuk maupun arahan yang diberikan oleh petugas Satgas. Jemaat bisa masuk ke area gereja melalui gerbang depan dan gerbang belakang. Bagi jemaat yang membawa kendaraan dan ingin menurunkan kerabatnya terlebih dahulu, bisa melakukannya di depan pos satpam. Untuk jemaat yang membawa kendaraan roda 4 bisa memarkir kendaraannya di halaman belakang gedung gereja. Sedangkan jemaat yang membawa kendaraan roda 2 bisa parkir di lorong belakang gedung gereja. Perlu diperhatikan seperti pada gambar, gunakan lajur kanan untuk jalur masuk dan lajur kiri untuk jalur keluar. Setelah jemaat memasuki area gereja, cuci tangan terlebih dahulu di wastafel yang telah disediakan, baik dari jemaat yang masuk melalui gerbang depan maupun gerbang belakang. Wastafel cuci tangan sudah dilengkapi dengan kran air otomatis, sehingga jemaat tidak perlu menyentuh kran air. Saat cuci tangan,
Jangan lupa menggunakan sabun. Setelah selesai, keringkan tangan menggunakan tisu, lalu buang tisu tersebut ke tempat sampah yang telah disediakan. Selanjutnya, masuk ke bilik disinfektan dan putar badan sebanyak 1 kali, lalu keluar. Ingatlah untuk tetap menjaga jarak saat mengantri. Setelah itu, petugas akan melakukan cek suhu badan. Jika suhu badan lebih dari 37,3 derajat Celcius, jemaat dapat istirahat sejenak, lalu akan dilakukan pengecekan suhu tubuh ulang. Setelah itu, tunjukkan tiket ibadah yang didapatkan saat melakukan pendaftaran kepada petugas check-in. Duduklah di nomor kursi yang sesuai dengan tiket ibadah. Usher akan membantu jemaat menemukan kursi yang sesuai dengan tiket ibadah. Jemaat dilarang duduk di kursi yang tidak sesuai dengan tiket ibadah maupun berpindah-pindah kursi selama ibadah. Selama beribadah, tetap ikut pesan ibu, yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak. Untuk jemaat yang memilih kursi di lantai 2 seperti pada gambar, gunakan tangga sebelah kiri untuk naik dan tangga sebelah kanan untuk turun. Untuk jemaat yang ingin pergi ke toilet, gunakan pintu sebelah kanan atau kiri atau depan untuk keluar gedung, lalu masuk kembali ke gedung gereja melalui pintu utama. Untuk memberikan persembahan, jemaat dihimbau memberikan persembahan melalui QR Code akun BCA gereja yang tersedia di depan kursi masing-masing jemaat. Gereja tidak akan mengedarkan kantong persembahan. Untuk jemaat yang kesulitan menggunakan dompet elektronik, gereja menyediakan kotak persembahan yang terletak di masing-masing pintu keluar. Jemaat dapat memasukkan persembahan secara pribadi, setelah itu menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk langsung meninggalkan area gereja melalui pintu keluar sebelah kanan atau kiri, atau depan maupun pintu utama. Tetap jaga jarak dan petugas Satgas akan membantu lalu lintas pejalan. Mari sama-sama kita dukung dan ikuti semua protokol ibadah saat ini demi kebaikan kita bersama. Sampai berjumpa di ibadah onsite. Tuhan Yesus memberkati.